Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randy Setiawan dengan NIM 20230101084 akan menjelaskan tentang akhlak menurut perspektif Ibnu Mustaweh guna melengkapi tugas filsafat pendidikan Islam yang ditempuh oleh Bapak Nur Hafiz. Sebelumnya saya akan bercerita sedikit bahwa misi utama Nabi Muhammad SAW yaitu untuk menyempurnakan akhlak. Dalam hadis, ini bu'istu liutammima makarimul akhlak. Sesungguhnya saya itu diutus untuk menyempurnakan akhlak. Dan sejarah mencatat bahwa faktor pendukung keberhasilan dakwah Nabi Muhammad antara lain adalah karena dukungan akhlaknya yang mulia. Sebab hingga Allah SWT memuji akhlak Nabi Muhammad dalam firman-Nya, Bismillahirrahmanirrahim, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sesungguhnya kamu Nabi Muhammad SAW benar-benar mempunyai budi pekerti yang agung, mempunyai budi pekerti yang agung. Quran surat Al-Qalaq ayat 4. Akhlak menurut perspektif Ibnu Mustaweh yaitu al-khuluqu halun lin nafsi kaniyatullaha ila af'aliha bi ghairi fikrin wala ruwiyatin. Jadi bi ghairi fikrin wala ruwiyatin, tanpa adanya berpikir dan tanpa adanya perencanaan atau pertimbangan. Jadi akhlak menurut Ibnu Mustaweh yaitu merupakan suatu hal atau situasi kejiwaan yang mendorong seseorang melakukan suatu perbuatan tanpa berpikir dan perencanaan. Misalkan kita melakukan suatu perbuatan menolong seseorang, teman kita yang sedang kesusahan, jatuh dari motor, jatuh dari pohon, kok kita langsung menolong, seketika langsung menolong melihat seseorang tersebut jatuh tanpa adanya pertimbangan, tanpa adanya perencanaan untuk kita mau menolong atau tidak, tanpa pertimbangan yang seperti itu sudah dinamakan akhlak menurut perspektif Ibnu Mustaweh. Berbeda halnya jika kita menolong seseorang yang jatuh dari pohon, katakanlah itu masih banyak pertimbangan. Misalnya nanti kita kalau menolong orang tersebut kita akan dikasih apa ya? Kita akan dikasih imbalan enggak ya? Nah, jika kita masih mempunyai pikiran tersebut, mempunyai pertimbangan tersebut, itu belum dinamakan akhlak menurut perspektif Ibnu Mustaweh. Nah, sikap mental tersebut terbagi menjadi dua, yaitu akhlak yang berasal dari otak, tabiat, bawaan dari lahir, dan akhlak yang terbentuk dari kebiasaan, latihan. Akhlak yang berasal dari watak atau tabiat menurut Ibnu Mustaweh kebanyakan itu menghasilkan akhlak yang jelek atau menghasilkan akhlak yang jarang menghasilkan akhlak yang terpuji, kebanyakan akhlak yang jelek. Sedangkan latihan dan pembiasaan lebih dapat menghasilkan akhlak yang terpuji. Ibnu Mustaweh sangat menekankan pentingnya pendidikan untuk membentuk akhlak yang baik. Ia memberikan penting pada masa kanak-kanak yang menurutnya merupakan mata rantai jiwa hewan dan jiwa manusia. Selanjutnya, etika dalam pandangan Ibnu Mustaweh dapat dikembalikan dalam dua bagian, yaitu pertama kepada tabiat atau fitrah, kedua dengan jalan usaha atau ihsan, kemudian berubah menjadi kebiasaan.
Namun Ibnu Mas'ud lebih cenderung kepada yang kedua, yaitu seluruh etika semua adalah hasil usaha. Ia memandang bahwa manusia memiliki potensi untuk beretika apa saja, apakah prosesnya lambat ataupun cepat. Ibnu Mas'ud menetapkan kemungkinan manusia mengalami perubahan akhlak. Dari segi inilah diperlukan adanya aturan syariat, nasihat-nasihat, dan berbagai macam ajaran tentang adab sopan santun. Nah, masalah pokok yang dibicarakan dalam kajian akhlak adalah yang pertama al-khair, as-sa'adah, dan yang ketiga al-fadilah. Al-khair berarti kebaikan, as-sa'adah berarti kebahagiaan, dan al-fadilah berarti keutamaan. Al-khair atau kebaikan adalah suatu keadaan di mana setelah sampai kepada batas akhir dan kesempurnaan wujud. Kebaikan ada dua. Kebaikan menurut Ibnu Mas'ud ada dua, yaitu kebaikan umum dan yang kedua itu kebaikan khusus. Kebaikan umum adalah kebaikan bagi seluruh manusia dalam kedudukannya sebagai manusia, atau dengan kata lain, ukuran-ukuran kebaikan yang disepakati oleh seluruh manusia. Itu kebaikan umum. Lalu kebaikan khusus, mana kebaikan khusus adalah kebaikan bagi seseorang secara pribadi. Kebaikan yang kedua inilah yang disebut kebahagiaan. Nah, dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa kebahagiaan itu berbeda-beda bagi setiap orang. Ada yang mencapai kebahagiaan itu dengan mempunyai harta yang banyak, ada yang mempunyai jabatan yang tinggi, mempunyai reputasi atau kehormatan di kalangan yang terhormat. Ada juga yang inginnya sukses dalam bidang apapun. Ada juga yang gak apa-apa, yang penting badan kita sehat. Itu seseorang yang seperti itu untuk mencapai suatu kebahagiaan itu masing-masing. Nah, tapi ada istilah yang namanya as-sa'adah al-kamilah, kebahagiaan yang sempurna. Nah, di sini Ibnu Mas'ud menjelaskan bahwa ketika lima syarat tersebut tersyukuri, maka akan mencapai kebahagiaan yang sempurna atau as-sa'adah, akan mencapai as-sa'adah al-kamilah. Yang pertama yaitu kesehatan fisik. Ketika kita mempunyai badan yang sehat, fisik yang sehat, ini untuk melakukan sesuatu hal yang baik itu akan terasa enak, terasa ringan. Kita akan sholat, kita akan misalkan melakukan kebaikan yang lain, itu akan lebih ketika kita mempunyai kesehatan fisik yang baik. Yang kedua yaitu kepemilikan harta. Ada orang yang bilang zaman saiki kabeh bisa dikalahkan duit. Maksudnya ketika kita mempunyai harta, kemudian dialokasikan kepada hal yang baik, itu akan jauh lebih mudah untuk kita mencapai yang namanya kebahagiaan. Kita mau pergi haji, mau pergi umroh, pengen sedekah, pengen wakaf, itu harus mempunyai harta. Nah, sedangkan kehidupan dunia itu kita tidak bisa lari dari kehidupan yang namanya dunia. Dan selanjutnya itu reputasi atau kehormatan di kalangan yang terhormat. Ketika kita mempunyai kehormatan itu rasanya bahagia sekali, bisa dihormati seperti misalkan ya presiden yang mempunyai reputasi yang tinggi. Itu salah satu
apa namanya untuk menggapai yang namanya semangat alhamdulillah. Yang keempat yaitu sukses dalam bidang apapun, dalam bidang kehidupan, baik itu hal-hal apa namanya kognitif, afektif, psikomotor, misalkan ya pengetahuan kita baik, moral kita baik, akhlak kita baik, dalam bidang ekonomi pun baik, intinya sukses dalam bidang apapun. Dan yang terakhir yaitu lurus dalam berpikir, atau sehat dalam keyakinan, atau mempunyai pemahaman yang baik. Itu salah satu apa namanya untuk mencapai beberapa apa namanya syarat untuk mencapai yang namanya as-sa'adah al-kamilah.